Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arwinda Dipa Cahyani dengan NRP akhir 09 dari mata kuliah Durabilitas Material Bangunan Sipil di kelas R. Saya izin mempresentasikan proyek EAS saya dengan judul Degradasi Material Akibat Lingkungan Korosif dan Perlindungannya. Secara umum, degradasi material merupakan proses turunnya mutu material bangunan dari kondisi semula. Degradasi material sendiri dapat terjadi akibat faktor lingkungan. Korosi dapat dikategorikan ke dalam degradasi yang terjadi pada besi baja, menurut Bajen tahun 2003. Korosi terjadi karena adanya reaksi kimia antara ion besi Fe dengan air atau H2O sehingga membentuk karat. Korosi sendiri biasanya terjadi apabila besi dibiarkan di udara terbuka atau secara langsung terpapar oleh air. Dan apabila baja tulangan dilindungi atau berada di dalam beton berada di dalam beton, seharusnya tulangan tersebut tidak terhindar dari korosi. Namun beberapa kasus terjadi yaitu tulangan pada besi beton tetap mengalami korosi. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan korosi pada besi beton bertulang. Yang pertama adalah tebal selimut yang kurang. Tebal selimut yang kurang dari ketebalan minimum yang disyaratkan dapat mempercepat eh, dapat mempercepat jarak antara udara masuk ke dalam beton dan menginvasi tulangan beton. Dan apabila beton tersebut berada di lingkungan yang korosif, maka disyaratkan bahwa beton tersebut memiliki tebal selimut minimal adalah 50 cm. Yang kedua adalah memiliki mutu yang rendah, yaitu campuran beton tidak memenuhi persyaratan, antara lain yaitu faktor air semen yang maksimum, kadar semen minimum, dan mutu beton minimum. Beton yang memiliki mutu yang rendah cenderung memiliki pori-pori yang besar, dan pori-pori besar inilah yang menyebabkan udara lebih mudah masuk ke dalam beton dan hingga sampai kepada tulangan yang menyebabkan korosi terjadi. Hal tersebut berbeda dengan beton dengan mutu yang tinggi, karena beton yang mutu tinggi memiliki pori-pori yang cenderung lebih rapat sehingga sukar untuk ditembus udara. Sehingga beton mutu tinggi sulit untuk udara masuk hingga mencapai ke besi beton. Yang ketiga adalah pemadatan dan perawatan beton yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan standar SNI. Proses pemadatan cukup penting dalam pengecoran beton karena apabila proses pemadatan tersebut tidak sempurna, maka hasil pekerjaan beton pun tidak akan sempurna. Dan apabila pemadatan itu tidak sempurna, maka akan terjadi honeycomb atau bisa kita sebut sebagai eh, keropos pada beton. Dan proses perawatan pada beton pun cukup penting, di mana curing pada beton tersebut mempengaruhi em, air yang menguap pada saat proses curing tersebut. Sehingga apabila curing tidak dilakukan dengan benar, yang terjadi bisa betonnya menjadi susut atau terdapat retak-retak kecil, retak-retak rambut yang mengindikasikan bahwa beton tersebut susut atau memiliki proses penguapan air yang lebih cepat. Dan yang keempat adalah kualitas SDM yang rendah. Dengan kualitas SDM atau tenaga kerja yang masih rendah, terutama untuk pelaksana dan pengawas lapangan, tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada objek yang diinspeksi atau yang diawasi. Dalam kasus ini adalah beton, pengecoran beton. Kemudian korosi pada baja pertulangan dapat menyebabkan retak. Dan korosi pada beton betulang akan menyebabkan perubahan bentuk dan tampilan pada beton. Karat yang dihasilkan akan menyebabkan beton berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Karat yang terjadi akan memperbesar volume besi hingga sampai 6 kali, sehingga korosi pada tulangan
akan mendesak beton sehingga timbul retakan pada permukaan beton. Cracking. Bila terjadi retakan yang berdekatan dengan beton, maka akan menyebabkan beton terkelupas atau spalling sehingga tulangan terlihat. Spalling sendiri menyebabkan berkurangnya luas penampang pada beton yang berakibat pada kekakuan atau momen inersia penampang yang berkurang yang dapat mengakibatkan kerusakan struktur karena kurangnya kapasitas desainnya. Dan berikutnya ada contoh korosi pada struktur konstruksi dan dan korosi yang terjadi biasanya terjadi karena besi tulangan dibiarkan di udara terbuka sehingga terjadi reaksi karat. Kemudian korosi yang terjadi pada besi bertulang yang berada di lingkungan air atau laut yang mengandung klorida yang tinggi. Klorida atau ion klorin yang tinggi akan mempercepat reaksi terjadinya karat pada besi. Yang ketiga adalah korosi yang terjadi pada besi yang berada di bawah tanah dengan kadar kelembapan yang tinggi. Kita tahu bahwa beton yang berada atau tertanam di dalam tanah akan lebih cepat, akan lebih mudah terkorosi karena air tanah air tanah lebih mudah masuk ke dalam beton sehingga dapat sampai kepada tulangan lebih cepat dibandingkan dengan struktur yang berada di udara. Dan berikutnya adalah perlindungan besi terhadap korosi. Sebelum melakukan perlindungan terhadap besi tulangan, maka persiapan permukaan besi tulangan perlu dilakukan untuk menghindari kegagalan proteksi besi tulangan. Yang pertama adalah coating dengan bahan organik. Dilakukan dengan melapisi besi dengan beton sehingga bisa memperlambat laju korosi yang terjadi pada besi tulangan. Yang kedua adalah pelapisan dengan galvanis. Besi atau baja dilapisi dengan ion zinc. Ion zinc akan berperan sebagai katodik yang akan memperlambat laju korosi pada baja. Yang ketiga adalah cathodic protection. Teknik ini digunakan untuk mengendalikan korosi pada permukaan logam dengan menjadikan permukaan logam tersebut sebagai katoda dari sel volta. Dan berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam penyusunan PPT ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Sampai jumpa.